Dari rangkaian tahapan ini di 37 adegan, kami penyidik menjelaskan ada 4 TKP besar di sini. Pertama adalah TKP perencanaan yang merupakan kos-kosan milik kedua tersangka di daerah Depok. Disinilah perencanaan ini direncanakan. TKP kedua adalah TKP pelaksanaan, yaitu di salah satu apartemen di Pasar Baru di tempat ini. Disinilah tempat dilakukan eksekusi dan mutilasi. TKP ketiga dan keempat merupakan TKP pasca pelaksanaan, yaitu salah satu apartemen di Kalibata, di situ untuk mempackaging jenazah yang dimutilasi, dipotong, ditempatkan sementara di TKP apartemen di salah satu Kalibata. Kemudian yang terakhir adalah TKP perumahan yang dikontrak oleh kedua tersangka di daerah Depok. Dan dilaksanakan rekonstruksi pada sore hari ini, kami penyidik melihat ada 6 fakta baru. Saya ulangi, ada 6 fakta baru yang ditemukan pada saat rekonstruksi. Fakta pertama adalah perencanaan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah merencanakan awal untuk pemerasan kepada calon-calon korban target yang akan diperas dengan cara adalah menggunakan salah satu aplikasi komunikasi yang ada dan dipancing untuk melakukan persetubuhan di dalam satu tempat, dan seolah-olah tersangka laki-laki merupakan suaminya dan dilakukan pemerasan di situ. Apabila tidak terlaksana pemerasan terjadi, maka disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan eksekusi sampai dengan dilakukan pembunuhan di situ. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang ditemukan adalah ternyata sebelum korban dieksekusi, tersangka LL ini meminta korban password handphone korban. Disinilah pintu masuknya untuk berbagai macam properti yang ada untuk mengkuras isi rekening dan seterusnya. Karena di handphone korban tersebut ada beberapa catatan yang dimiliki sehingga pelaku ini dengan leluasa mengambil milik korban. Itu fakta kedua. Fakta ketiga adalah ternyata tersangka DF ini sebelum melakukan mutilasi ini belajar secara otodidak. Dia melihat di salah satu sosial media yang ada bagaimana cara memutilasi. Karena pelaku ini kebingungan, tidak bisa membawa korban keluar dari TKP sehingga dilakukan mutilasi. Fakta keempat adalah ternyata jenazah korban ini 5 hari ini berada di dalam kamar, 3 hari pada saat pembunuhan dibiarkan begitu saja, dan 2 hari dilakukan mutilasi. Mulai dari tanggal 9, 10, dan 11, korban jenazah ini dibiarkan di kamar mandi yang ada di apartemen. Di tanggal 12 dan tanggal 13, 2 hari, disitulah pelaku melakukan mutilasi selama 2 hari. Kemudian fakta kelima adalah ternyata pada saat mutilasi diketahui 2 tahap pengiriman bagian tubuh korban ke salah satu apartemen di Kalibata, itu pengiriman 2 kali dengan ada 3 media yang ada. 2 diantaranya koper, 1 diantaranya ransel. Koper pertama dan ransel adalah milik pelaku. Tetapi koper salah satunya lagi adalah dibeli pelaku untuk memasukkan bagian jenazah yang tidak muat, dimasukkan ke koper terakhir. Fakta terakhir yang keenam adalah ternyata pada saat penangkapan di tanggal 16 September direncanakan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 September akan dikubur
kontrakan yang ada di Cimanggis itu dikontrak 1 bulan oleh kedua pelaku, bila akan dilakukan di bagian belakang rumahnya, dilakukan penguburan di situ. Rangkaian ini begitu rapi, dipersiapkan dengan matang dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembersihan lokasi dengan cara mencat, kemudian mengganti spraynya, kemudian berbagai macam yang ada. Di sini kami sebutkan untuk rangkaian ini secara jelas terang benderang fakta ini dilakukan. Penerapan pasal yang kami terapkan adalah 340, 338 dan 365, ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling tidak 20 tahun penjara. Saya rasa demikian, kami serahkan ke Kabid Humas. Oke, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.